الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa barik wa syarif ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal kiram, bapak, ibu-ibu, adik-adik, jemaah masyarakat yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bermuajahah bertatap muka untuk melanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab fikih al-madhhab arba'ah, fikih 4 madhab, ya, yang alhamdulillah kita di halaman 349. Halaman 349. Nah, tetapi seperti biasa Bapak Ibu, adik-adik, sebelum kita mulai forum ini, marilah kita sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, orang yang pernah berbuat baik atau orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, dan juga guru-guru kita dan tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Jika mereka pada hari ini Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai radhah dari jannatul firdaus, amin. Jika mereka pada hari ini dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka pada hari dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan, kesehatan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadhihi niyyah wa kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang selanjutnya kita bacakan mobil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala macam urusan dunia akhirat kita. Ala hadiniyah wa kulli khairin salihah wa hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati adik-adik, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab fikih al-madhhab arba'ah. Kita masih dalam kitab atau pembahasan yang faraid salat, ya. Faraid salat atau ruknun daripada salat. Ya, kita bacakan. Minggu kemarin atau minggu lalu kita sudah membicarakan terkait dengan madhab Hanafi, bagaimana kalangan Hanafi ya mensikapi terkait dengan faraid salat, ya, kewajiban atau fardunya salat, ya. Juga kemarin kita sudah menjelaskan panjang lebar bahwa yang dimaksud dengan faraid salat itu juga terkatakan adalah rukun salat.
Ya. Kita mungkin pada malam hari ini kita ulang sedikit terkait dengan Hanafi yang sebelumnya kita bahas, biar nanti agak sedikit nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Mabhas adadul faraidus salat bima'na arkan. Ya. Pembahasan tentang jumlah faraid salat yang dikategorikan faraid juga sebagai rukun. Ya, kita ulangi lagi ya minggu kemarin. Qad arafta anna al-murad fil faraid ajza allati itafaqada minha juz'un lam tujad salat ra'san. Yang didiskusikan pada lembaran ini, pada halaman ini adalah bahwa yang dimaksud dengan faraid salat adalah bagian atau sisi atau komponen ya Mas. Jika itu hilang, maka tidak bisa dikatakan orang mengerjakan sholat. Ya, kami ulangi, yang dimaksud dengan faraid sholat adalah sesuatu hal, ya, sesuatu hal yang jika itu hilang, ya, jika itu hilang atau tidak dikerjakan, tidak dilakukan, tidak dilaksanakan dalam mengerjakan ibadah sholat, maka bisa dikatakan sholatnya itu tidak ada. Ya. Akan tetapi dalam hal ini penulis wa ilaika bibayani bayan fi kulli madhab minal madhahibil arba'ah. Ya, pada bagian bawah ini kita akan diskusikan 4 madhab bagaimana kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ya, mendiskusikan terkait dengan faraid salat. Ya, fardunya sholat. Yang pertama kita diskusikan adalah kalangan Hanafiyah. Ya, kalangan Hanafiyah berargumentasi qasamur rukna ila qismain. Kalangan Hanafiyah membagi rukun sholat menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama rukun asli, rukun asal, atau yang kedua adalah rukun zaid, rukun tambahan. Farruknul asli, maka rukun asli wahuladhi yasqutu indal ajzi an fi'lihi sukutan tam. Kalau rukun asli itu gugur, maka gugurlah sholat. Itu aja ya. Dalam kalangan Syafi'i Hanafi, kalau rukun aslinya itu gugur, maka gugurlah sholat. Ya. Bihaitu yaitu mukallaf wal ityan bi syai'in. Jadi tidak dituntut seorang mukallaf untuk menggantikan hal itu. Ya. Wadzalika makna qauluhum. Ya. Ini adalah yang dikatakan dari argumentasi kalangan Hanafiyah, ar-ruknul asli, maka rukun asli adalah yasqutu al-mukallaf indal ajzi an fi'li bila khilaf. Jadi kalau ada orang mukallaf dan dia tidak bisa melakukan itu, maka gugurlah. Ya. Fa amr ruknu zaid, akan tetapi rukun zaid, rukun tambahan, ya, fahuwa mayaskutu bi ba'dil fi ba'dil halat, itu bisa saja gugur dalam beberapa kondisi. Ya, rukun zaid itu bisa saja gugur di beberapa kondisi. Walau ma'al qudrah ala fi'li. Walaupun seorang mukallaf atau orang yang mengerjakan sholat itu memiliki kemampuan untuk melakukan itu, karena dia rukun zaid, maka bisa saja gugur atau tidak dilaksanakan oleh seorang tadi yang dikatakan mampu, walaupun dia memiliki kemampuan dalam melakukan itu. Contohnya apa? Wadzalika kal qiraah, itu seperti halnya qiraah atau membaca qiraat, artinya membaca Al-Qur'an dalam sholat. Ya. Jadi di dalam sholat, membaca Al-Quran dalam sholat, dalam perspektif atau kalangan, dalam argumentasi kalangan Hanafiyah mengatakan membaca Al-Quran dalam sholat ini masuk dalam rukun zaid, rukun tambahan. Akan tetapi rukun ini juga memiliki hal mungkin saja gugur atau mungkin saja dilaksanakan dan itu tidak mempengaruhi sholat. Ya. Contohnya apa? Seperti bacaan Al-Quran dalam sholat. Fa innaha indahum ruknun min arkani sholat. Qiraah bagi mereka juga rukun daripada rukun sholat. Ya.
Ma'adzalika fa innaha tasqutu ya anil makmum. Akan tetapi ketika kondisi seorang itu adalah sebagai makmum, maka qiraah tadi gugur dengan sendirinya. Walaupun makmum memiliki kemampuan untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi makmum itu mendengarkan bacaan Al-Qur'an daripada imam. Ya. Kalau dalam salatnya zahir atau zahar, ya, seperti salat maghrib, isya dan subuh. Ya. Makmum mendengarkan li'anna syari'nahu anha. Ya. Karena syariat itu melarang. Ya, jadi ketika kita jadi makmum, imam lagi baca Al-Qur'an, maka hukum rukun atau rukun zaid baca Al-Qur'an dalam argumentasi Hanafiyah, walaupun makmum itu memiliki kemampuan untuk membaca Al-Qur'an, tapi itu gugur dengan sendirinya. Tapi ketika gugur tidak mengulangi bentuk daripada sholat, ya. Tidak mengulangi, Pak Haji. Walaupun kita sebagai makmum, kita nggak baca Al-Quran di dalam sholat, ya, tentu tidak menggugurkan ya, sholatnya. Karena kalau faraid dalam argumentasi yang di atas adalah sesuatu yang yang tidak dikerjakan, ya, sesuatu yang jika tidak dikerjakan maka akan mempengaruhi sholatnya. Bisa jadi sholatnya itu tidak dikatakan sholat karena faraid atau rukunnya itu gugur, atau tidak dilaksanakan, atau tidak dipenuhi, atau tidak dilakukan sebagai seorang yang sedang sholat. Nah, dalam hal ini Hanafi mengatakan bahwa ada dua bentuk rukun dalam sholat dikategorikan. Yang pertama rukun asli, rukun asal. Itu tidak ada pembedaan. Kalau rukun asal bermasalah, maka sholatnya bermasalah. Tetapi Hanafi mengatakan kalau ada rukun zaid, nah kelompok yang kedua menurut kalangan Hanafi, ya, rukun zaid kalau dia bermasalah, walaupun seorang mukallaf tadi, orang yang dikenakan hukum atau orang yang sedang mengerjakan sholat tidak melakukan itu, maka sholatnya tetap dikatakan sah atau sholatnya dikatakan tamam atau dikatakan sempurna. Contohnya apa? Contohnya adalah membaca Al-Quran dalam kondisi makmum, ya. Kalau dalam kondisi makmum, maka makmum tidak membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran rukun zaid dalam kategori Hanafiyah, maka itu tidak membatalkan atau tidak menggugurkan, tetap sholatnya, dalam artian ya, sholatnya tetap dikatakan sah. Ini ya kalangan Hanafiyah. Fatahsulu min dzalika an ma yatawaqqafu alaihi sihhatus shalah. Maka dalam hal ini tetap dikategorikan sholatnya itu sah, ya. Minhu ma huwa juz'un min ajza'i, walaupun itu bagian daripada daripada rukunnya sholat. Wahia arba'ah mazkurah, itu adalah sudah 4 tadi yang disebutkan. Wa yuzadu alaihil qu'udul akhir wa qudrush tasyahhud, ya. Jadi duduk di akhir dan juga qudratut tasyahhud, ya. Innahu ruknun zaid ala roji. Nah, tasyahud itu juga bagian daripada rukun zaid, ya, ala roji. Wa minhu ma huwa dakhilun fiha wa laysa juz'un minha. Bagian daripada itu akan tetapi masuk dalam kategori itu tapi bukan bagian daripada rukun zaid. Syurutul lidawami shalah wa minhum ma wal kharij di shalah wa yuqal lahu syartul li sihhatis shalah. Nah, tadi jika dikatakan syartun li sihhatis shalah, maka tidak ada hal yang bisa membatalkan sholat, walaupun dalam rukun zaid dalam perspektif atau kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa tadi tidak melakukan atau membaca Al-Quran di dalam sholat walaupun itu bagian daripada rukun zaid. Nah, bagaimana misalnya berdiri dan seterusnya? Nah, dalam kalangan Maliki Hanafiyah berargumentasi juga walaupun ada orang yang yang tidak
bisa untuk melakukan berdiri, maka disarankan duduk gitu. Nah, bagaimana dengan jika misalnya dalam keadaan sholat perang? Nah, itu sama dalam kategori, maka dikatakan dalam kategori rukun zaid. Paham insyaallah ya. Fa arkanu sholal muttafaq alaihi indahum arba'ah ya. Dan rukun sholat yang disepakati dalam kalangan Hanafiyah itu ada 4. Sawaun kanat asliyah aw zaidah, sama halnya walaupun dalam kategori asliyah atau dalam kategori tambahan. Fal asliyah, maka hukum atau rukun atau faraid asliyah hiyal qiyam, ruku, wasujud ya. Qiyam, ruku, wasujud, berdiri, ruku dan sujud. Wa ruknu zaid indahum ya, dan rukun zaid, rukun tambahan dalam salat dalam perspektifnya Hanafiyah huwa al-qiraatu faqat, jadi membaca Al-Qur'an saja. Wa hadi arkanun arba'ah hiya haqiqatu shalah. Dalam argumentasi Hanafiyah ini adalah 4 rukun yang sebenarnya itu adalah sebenar-benarnya bagian daripada salat. Bihaitu lau taraka syakhsun wahidan minha indal qudrah fa innahu la yakunu qad ata bisolah. Kalau tadi 4 hal ya, lalu tidak dilakukan oleh seorang, tidak dilakukan satu saja oleh seorang yang sedang melaksanakan sholat, sedangkan memiliki kemampuan indal qudrah, memiliki kemampuan dalam hal itu, maka la yakunu qad ata bisolah. Contohnya begini Pak Haji, ada orang sehat, dia milih sholat duduk. Ada orang sehat milih sholat tiduran ya. Ada orang sehat milih sholat duduk. Ada orang ada orang sehat milih sholat tiduran ya. Maka itu sudah menggugurkan satu rukun. Nah, jika satu rukun saja digugurkan, sedangkan orang itu mampu, memiliki kemampuan untuk melaksanakan itu, maka dalam perspektif Hanafiyah dikatakan bahwa suku itu sholat, sholatnya tidak sah ya, sholatnya tidak sah. Tetapi beda karena dia mampu ya, karena dia mampu, dia tidak melakukan dengan alasan apapun, maka hukumnya sholatnya nggak sah. Tadi contohnya ya, orang sehat milih sholat duduk. Tapi bagaimana kalau kita kan suka tuh milih sholat, saya kayaknya khawatir kalau sholat berdiri asam urat saya nggak bisa berdiri, misalnya gitu, kumat, atau misalnya saraf kejepit saya bermasalah. Nah, ketika ada kata-kata sakit atau kekhawatiran itu, maka telah gugurlah tadi kata-kata mampu. Jadi kalau kata-kata mampu karena ada kondisi sakit, maka duduklah. Oke, sholat duduk. Ya, tapi kalau adik-adik sholat duduk ya bermasalah berarti, ya kan, pinggangnya masih lempeng. Ya, kalau kayak kita udah agak miring, gitu ya. Makin tua kan kita makin berumur, makin miring di pinggang. Nah itu ya. Mana tadi? Fala yuqalu lahu musolli, maka tidak dikatakan dia sedang sholat atau dia telah melakukan sholat. Wa hunaka umurun tatawaqqafu alaihi sihhatu shalah walakinnaha kharijun an haqiqati shalah wa hadhihi umur tanqasimu ila qismain awal makana khariju mahiyatis shalah. Ada beberapa umur, beberapa unsur, beberapa elemen yang itu dikatakan bahwa itu bagian daripada sholat atau bukan bagian daripada sholat. Contohnya adalah dalam perspektif Hanafiyah mengkategorikan kategori itu atau mengkategorikan bahwa gerakan sholat atau bagian daripada inti sholat yaitu gerakan sholat atau gerakan atau inti daripada sholat. Apa itu? Toharoh minal hadasi wal khubs ya, suci dari najis ya, dan kotoran. Satrul aurat, juga satr menutup aurat.
istiqbalul kiblah yang sebelumnya kita pernah bahas, ya, istiqbal kiblah. Ya, beberapa minggu lalu kita bahas bagaimana kondisinya jika kita dalam keadaan tertentu, ya, lalu kita tidak tahu arah kiblat. Ya, kemarin kita sudah diskusikan bagaimana kalau kita sedang perjalanan, bagaimana kalau kita di kereta, bagaimana kalau kita di pesawat, bagaimana kalau kita di mobil. Mobilnya ada dua, mobil pribadi atau dia bus, ya, atau bagaimana kita dalam perahu, ya, kita sedang berlayar. Nah, itu kita kemarin sudah panjang lebar kita bahas itu tentang lalu bagaimana Ustaz ketika kita di tengah laut nggak punya misalnya kompas untuk menentukan arah, bagaimana caranya? Itu kemarin juga sudah dibahas dari berbagai macam mazhab, bagaimana kita menentukan arah kiblat dan seterusnya walaupun itu di dalam perahu. Nah, apakah juga di perahu kita juga bisa sholat sembarangan, artinya tidak mengarah kiblat? Nah, itu juga kemarin sudah didiskusikan, ya. Nah, istiqbal kiblah bagian daripada mahiyat sholat, bagian daripada intinya sholat. Dukhulul waktu, masuk waktunya sholat, ya. Jangan sholat asar di waktu zuhur, jangan sholat asar di waktu maghrib, waktu sholat asar di waktu asar. An-niyat, niat, ya. At-tahrimah yaitu takbiratul ihram. Wa hiya syara'atu li sihhati syuru' fi shalah ka ghairiha mimma sabaq. Ini juga bagian daripada syarat-syarat sehahnya salat, ya, fi shalat ka ghairiha mimma sabaq, seperti halnya yang sebelumnya. Apa itu? Adalah al-qiyam, ruku, sujud dan qiraah, ya. Hanafiyah juga mengatakan bahwa ada bagian yang dalam inti daripada salat, tapi dia kharijus salat, tapi dia di luar daripada salat, tidak dalam gerakan sholat atau tidak dalam kondisi sholat. Apa? Suci, ya, suci dari, ya, tadi wudu, ya, suci dari hadas kecil dan hadas besar, ya. Satrul aurat, menutup aurat. Dulu juga kita bahas tuh Pak Haji, bagaimana kita menutup aurat, ya. Lalu bagaimana orang Indonesia mensikapi satrul aurat, ya. Bagaimana orang Indonesia satrul aurat. Nah, kalau kita sholat, mohon maaf, celana kita tersingkap, kaos kita tersingkap, kelihatan belakang kita ini, mohon maaf ya, misalnya kelihatan belahan, apakah itu membatalkan sholat atau tidak? Nah, itu sudah kita diskusikan. Jadi satrul aurat, ya. Lalu istiqbal kiblat, menghadap kiblat, dukhulul waktu, waktunya sudah masuk, an-niyah, adanya niat, innamal a'malu binniyah wa likulli imrin ma nawa, ya, dalam hadis Nabi, kama qala Rasulullah, segala sesuatu diawali dengan niat tahrimah, yaitu takbiratul ihram. Hiya syatul syara'i fi shalah ka ghairi masalah. Wa tsani, dan yang kedua, maka nadahilu shalah lakinnahu laisa min haqiqatiha. Ini masuk dalam salat, gerakan salat, dalam mahiyat salat, tetapi dalam hakikatnya bukan, ya, dalam hakikatnya ya. Iqa'il qira'ah fil qiyam, jadi ketika berdiri membaca ada bacaannya. Wal qaulur ruku' ba'dal qiyam, dan juga duduk dan secara ruku setelah qiyam. Ya, ruku, ya, atas setelah qiyam. Wa sujud ba'da ruku', dan sujud dalam ruku setelah ruku. Hadza syara'itul lidawaimi shalah sehat shalah. Nah, ini adalah bagian daripada syarat-syarat yang tentu untuk melanggengkan sihahnya sholat. Waqad ya'baruna annaha bi faraidis sholat. Nah, semuanya dalam hal ini kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa itu bagian daripada sihahnya sholat. Wa yuriduna bil faraidi asyartu amma al-qu'ud al-akhir qad tashahhud fa huwa fardhu ijma'i bi ijma'ihim. Ya, jadi ruku, qu'ud akhir, ya, qu'ud akhir, ya, itu juga bagian daripada faraid as-shalah. Lakinnahum ikhtalafu fi hal huwa rukun asli atau rukun zaid. Akan tetapi kalangan Hanafiyah berdebat apakah itu bagian pada rukun asli ataupun rukun zaid. Warajahu annahu rukun zaid. Akan tetapi kalangan mereka mayoritas, ya, berargumentasi bahwa itu daripada rukun zaid. Ini kalangan Hanafiyah, agak panjang.
Wal malikiyah qalu, dan kalangan malikiyah mereka berpendapat. Ya. Faraid shalah 15 fardhon. Faraid shalah ada 15. Ya. Faraid shalah ada 15. Ya. Wa hiya an-niyah, pertama niyah, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Wal qiyamu laha fil fardi dunan nafal. Ya, jadi berdiri, ya. Li'annahu yasihul ityan bihi minal qu'udi law kana al-musalli qadiran 'alal qiyami. Ya. Bagaimana itu jika kalau seorang musalli, ya, duduk walaupun dia memiliki kemampuan 'alal qiyam. Ya. Duduk dalam kemampuan 'alal qiyam walaupun dia berdiri. Takbiratul ihram, lalu takbiratul ihram yasihul ityanu biha minal qu'udi, ya, fi hadhil halah, dan tetap ada takbiratul ihram, ya. Selanjutnya al-qiraah Fatihah, membaca qiraah atau membaca Fatihah. Wal qiyamu laha fi shalah faraid aidan, dan juga berdiri di dalam salat juga bagian daripada fardunya salat. Waruku warraf'i minha, dari ruku lalu berdiri setelah ruku. Wasujud warraf'i minha, sujud lalu berdiri dari sujud. Wassalam, salam, wal julusu biqadarihi wa tama'ninah, ya, dan tama'ninah. Wal i'tidal fi kulli minar ruku', jadi i'tidal fi kulli minar ruku' wasujud warraf'i minha, dan juga sujud, ya, daripada mengangkat daripada sujud. Wa tartibul ada, dan tartibnya urutan-urutan sholat. Wan niyatu iqta'ul ma'mum, dan juga adanya niat bagi makmum. Nah, dalam hal ini Pak Haji, dia tidak begitu berdebat panjang terkait dengan fardunya sholat. Jadi beda antara Hanafiyah dengan Malikiyah, ya. Kalau Hanafiyah tadi kita sudah jelasin, mereka mengkategorikan fardu atau rukun itu menjadi dua, asli dengan tambahan, ya. Asli dengan tambahan, ya. Asli tidak dikerjakan satu gugur, tapi zaid boleh, ya, boleh dikerjakan. Nah, kalau dalam Malikiyah tidak ada pembagian itu. Mereka mengatakan fardu sholat ya udah semuanya ada 15, ya. Fardu sholat semuanya ada 15. Ya, kalau itu bermasalah maka bermasalah. Tapi ada masalah, yaitu ketika ada hal-hal yang menghalangi musolli untuk tidak bisa melakukan itu. Bagaimana? Yaitu bagian daripada rukhsah. Wa min hadza ta'lam annal malikiyah wal hanafiyah. Nah, dari ini kita semua tahu bahwa Malikiyah dan Hanafiyah, dan kalangan Malikiyah dan kalangan Hanafi ittafaqu fi arba'ati min hadhil faraid. Mereka konsesius, mereka sepakat 4 elemen dari faraid ini. Wahia, yaitu al-qiyamil qadar lil qadar alaihi, diri bagi orang yang mampu, ruku, wasujud, sujud, amal qiraah fa innal hanafiyah yaqulun. Nah, kalau dari sisi qiraah, Hanafiyah, kalangan Hanafiyah berpendapat innal mafrud huwa mujarradul qiraah la qiraatul Fatihah bi khususiha. Yang dimaksud adalah mujarrad qiraah, hanya bacaan qiraah, bukan qiraah Fatihah bi khususiha. Maksudnya apa? Qiraah Fatihah tetap, ya. Yang Hanafiyah maksudnya qiraah Fatihah tetap, tapi bukan bagian daripada qiraah yang qiraah lain. Nah, itu yang dijadikan masalah. Wal malikiyah yaqulun innal mafrud wa qiraatul Fatihah. Yang dimaksud dalam rukun itu, dalam fardu salat adalah qiraah Fatihah. Nah, gitu. Jadi perbedaan itu aja. Hanafiyah mengatakan bukan yang Fatihahnya yang masalah, tapi setelahnya. Ya, contohnya begini. Tadi kan kita sudah jelaskan tuh, ada rukun zaid. Rukun zaid dalam kalangan Hanafiyah, kalau rukun itu tidak dikerjakan, maka ada hal tidak dipermasalahkan, yaitu makmum. Makmum mampu melakukan qiraah, tetapi karena dalam hukumnya makmum tidak membaca qiraah tadi, maka makmum ketika tidak membaca qiraah, sholatnya tetap sah.
Dalam hal ini, kalau kita hubungkan yang di sini, Hanafi berkata bahwa qiraah yang dimaksud bukan qiraah Fatihah. Ya, qiraah yang dimaksud bukan qiraah Fatihah, tapi qiraah yang lain. Makanya itu dibolehkan. Artinya tetap melaksanakan sholat makmum dalam kalangan argumentasinya Hanafiyah, walaupun tidak membaca qiraah surah lain dalam sholatnya. Tetapi Malikiyah berpendapat sesungguhnya yang dimaksud di sini adalah qiraah Fatihah. Falau tarokal Fatihah amdan fa innahu la yakunu musalliyan. Nah, yang dimaksud Hanafiyah, kalau ada orang yang sengaja meninggalkan membaca surat Al-Fatihah, ya, tidak membaca surat Al-Fatihah amdan secara sengaja, ya, saya ulangi, ini dalam perspektifnya Malikiyah. Kalau ada seorang yang sholat dan tidak membaca Al-Fatihah secara sengaja, ya, fa innahu la yakunu musalliyan, dia enggak dikatakan sholat. Ya. Wa wafaqahum ala dzalika Syafi'iyah wal Hanabilah. Nah, dalam hal ini Syafi'i dan Hambali menyetujui. Artinya apa, Haji? Berarti dalam Syafi'i, kita mazhab kita, kalau ada orang yang nggak membaca surat Al-Fatihah secara sengaja, maka dikategorikan tidak dikatakan sholat. Kenapa? Karena Syafi'i, kalangan Syafi'i dan kalangan Hambali menyetujui argumentasi dari kalangan Malikiyah yang dimaksud fardun qiraah adalah qiraah Fatihah. Kalau ada orang yang nggak baca surat Al-Fatihah dalam sholatnya amdan, ya unsurnya itu sengaja, sengaja, fa innahu la yakunu musalliyan, dia nggak bisa dikatakan seorang atau sedang mengerjakan sholat. Kama huwal maudu fi madhabihim, ya madhabihima. Kama ini juga bagian daripada diskusi yang sangat jelas dari kalangan daripada Asy-Syafi'i dan Hambali. Ya, sesungguhnya nanti akan kita bahas. Baik, selanjutnya Pak Haji, mungkin ini insyaallah kita akan lanjutkan diskusi terkait dengan Syafi'i dan Hambali, ya, terkait dengan diskusi dan Hambali terkait tadi masalah fardun atau masalah rukun min faraidus shalah atau min arkani shalah. Tadi Hambali, Hanafi sudah dan Malikiyah sudah. Mungkin selanjutnya adalah saya persilakan jika ada yang menanyakan, kami persilakan. Pada jemaah kita sampai sesi terakhir, sesi tanya jawab bagi jemaah yang berkecilan di silakan. Waalaikumsalam. Di berdasarkan pada hadiah, kalau bacaan yang itu hantu di sini rukun dari apakah ada ayat tersebut apa yang berkaitan dengan termasuk rukun dari itu? Baik, syukran. Oke. Jadi ada dua tadi penekanan yang didiskusikan antara Hanafiyah atau kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah terkait dengan qiraah Quran atau terkait dengan qiraah. Nah, tadi sebagai kesimpulan bahwa sudah diutarakan, yaitu yang dimaksud dalam kalangan Hanafiyah adalah qiraah bacaan selain Al-Fatihah. Ya, poinnya itu. Ya. Lalu kalangan Malikiyah mengatakan qiraah itu adalah Al-Fatihah. Ya, dari mana kita bisa melihat itu? Coba kita baca dan coba kita lagi bahwa kalangan Hanafiyah mengkategorikan faraid menjadi dua, asli atau asal dan zaid.
dan tambahan. Salah satu yang lain adalah qiraah. Ya, penulis tegaskan yang dimaksud kalangan Hanafiyah qiraah adalah Al-Fatihah atau ayat Quran lain. Contohnya, dalam rukun asli ada satu hal yang tidak dikerjakan oleh orang yang sedang sholat, maka hukumnya bisa membatalkan atau tidak sahnya sholat. Tapi berbeda dengan qiraah. Qiraah, walaupun orang yang sedang sholat mampu untuk membaca Al-Quran, ya, tapi dia tidak melakukan, maka hukum sholatnya tetap sah. Karena dalam perspektifnya Hanafi, itu yang dimaksud adalah qiraah atau bacaan Quran selain Al-Fatihah dan dalam keadaan makmum tentunya. Tapi kalau dalam kalangan Malikiyah mengatakan bahwa qiraah itu Al-Fatihah, ya, qiraah itu Al-Fatihah. Makanya tadi sudah dikatakan bahwa Malikiyah tidak mengkategorikan ada asli, ada zaid, semuanya faraid shalah. Nah, jika tidak bisa melakukan itu atau membaca Al-Fatihah, maka bisa dikategorikan dalam kalangan Malikiyah bahwa dia tidak melaksanakan sholat. Jadi sebenarnya dua-duanya sama. Kalau kita lihat, yang pertama Hanafi, yang dimaksud qiraah yang zaid itu bukan qiraah Al-Fatihah, tapi qiraah selain Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihahnya asli, ya, bagian daripada fardunya sholat. Nah, Malikiyah sama, yang dimaksud Al-Fatihah, selanjutnya mau bebas, bahasa gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat ini keduanya sama, ya begitu ya. Baik, mungkin kesimpulan apa? Baik, selanjutnya mungkin kita ambil kesimpulan dari apa yang kita diskusikan terkait dengan Hanafiyah dan terkait dengan Malikiyah. Yang pertama yang kita bisa tarik garis kesimpulan bahwa dalam memahami sebuah hukum, contohnya adalah bagaimana ulama mendeskripsikan faraid, fardunya sholat atau rukunnya sholat, ini memiliki argumentasi yang atau pemahaman yang sedikit berbeda satu dengan yang lain. Tapi yakinlah perbedaan itu bukan sebuah jurang pemisah, sebuah gap. Akan tetapi sebenarnya perbedaan itu adalah sebuah titik awal di mana beberapa kemungkinan itu terjadi dalam kalangan muslim. Seperti contohnya Malikiyah atau Hanafiyah mengkategorikan faraid sholat menjadi dua, asli dan zaid. Lalu Malikiyah dalam hal ini tidak mengkategorikan antara faraid asli atau faraid zaid. Semuanya adalah fardunya sholat. Apa yang membedakan dari keduanya? Yang membedakan keduanya adalah bagaimana sisi dari Hanafiyah melihat, bagaimana sisi dari kalangan Malikiyah melihat. Tetapi kalau kita lihat tadi keduanya tidak ada perbedaan, walaupun ada itu sangat minor. Contohnya yang bermasalah adalah qiraah. Hanafi mengatakan bahwa penulis kitab ini mengatakan bahwa Hanafi yang dimaksud dengan qiraah adalah qiraah selain surat Al-Fatihah. Ya. Sedangkan Malikiyah mengatakan qiraah yaitu qiraah Al-Fatihah. Berarti keduanya memiliki kemiripan. Ya. Memiliki kemiripan yang lainnya, sehingga bisa dikatakan atau bisa diambil kesimpulan bahwa zaid itu pun ada dalam argumentasinya Malikiyah seperti halnya, tapi tidak berbentuk dikategorikan dengan asli dan zaid. Contohnya misalnya bagaimana kalau misalnya ada orang yang tidak membaca Al-Fatihah, membaca surat selain Al-Fatihah dan dia keadaan makmum, mirip dengan yang di kalangan Hanafiyah, walaupun itu dalam perspektif Malikiyah. Tapi bagaimana kalau misalnya orang dengan sadar dan kesengajaan
tidak membaca Al-Fatihah, keduanya mengatakan tidak sah salat. Ya. Tidak sah salatnya. Itu yang menjadi perbedaan. Jadi dalam hal ini Hanafi dan Malikiyah memang dari sisi redaksi sedikit berbeda, tetapi dari segi pemahaman tentu memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan lagi terkait dengan bagaimana argumentasinya kalangan Syafi'i dan kalangan Hambali dalam menyikapi ini. Lalu kita masuk dalam fardu yang pertama, yaitu niat. Tapi sebelum kita tutup forum ini, Bapak Ibu, marilah kita sama-sama bacakan Al-Fatihah, wabil khusus untuk diri kita dan wabil khusus untuk para pengurus masjid, para muhsin muhsinat yang telah membantu masjid ini dan seluruh masjid di dunia dalam hal pendidikan dan seterusnya, baik yang sudah mengeluarkan tenaga, harta, pikiran dan seterusnya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadiniyah wa bikulli shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim